Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Bertemu lagi dengan Pak Lisin di pelajaran Aqidah Akhlak kelas 1 SD Islam Al-Madinah. Nah, anak, kali ini Bapak akan melanjutkan pelajaran di minggu kemarin. Minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang menghindari akhlak tercela. Akhlak tercela apa yang kita hindari? Yang kita pelajari di pelajaran ke-11, pelajaran terakhir adalah menghindari berbicara kotor dan juga berbicara bohong. Sebelum kita melanjutkan, kalian siapkan dulu buku paketnya. Dibuka halaman 116. Kita lanjutkan pembahasannya. Sambil disimak sambil didengarkan penjelasan dari Pak Lisin. Oke, sudah disiapkan buku paketnya? Dibuka halaman 116. Sebelum kita melanjutkan, mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, kemarin kalian sudah paham tentunya ya tentang akhlak tercela. Akhlak tercela itu akhlak yang buruk, maka yang harus kita hindari. Akhlak tercela disebut mazmumah. Akhlak tercela yang kita hindari, yang kita pelajari di pelajaran 11 ini ada dua macam, yaitu hindari berbicara kotor dan juga hindari berbicara bohong. Berbicara kotor itu yang bagaimana, Pak? Berbicara kotor yaitu berbicara yang jelek, yang tidak baik. Kita tidak boleh berbicara kotor baik kepada teman, kepada guru, apalagi pada orang tua, kepada sesama, kepada tetangga. Jangan sampai kita berbicara kotor atau kasar, nggak boleh ya. Berbicara kotor itu berbicara yang jelek-jelek. Contohnya seperti memanggil nama temannya bukan dengan nama sebenarnya, bukan dengan nama aslinya, tapi nama ejekan. Itu nggak boleh. Ngata-ngatai teman tidak boleh. Pokoknya yang berbicara kotor yang baik itu tidak boleh. Karena apa? Karena akan menyakiti hati orang lain. Kita hindari berbicara kotor. Kita ganti perkataan bicara kita dengan pembicaraan yang sopan, yang santun, yang baik. Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, wa qulu lin-nasi husna, dan berbicaralah kepada manusia yaitu perkataan atau berbicara husna, yang baik, yang bagus. Allah tidak menyukai anak-anak yang berkata kotor, yang mempunyai perbuatan berbicara kotor, itu Allah tidak suka. Jika terlanjur berbicara kotor, jika sudah terlanjur mengatakan perkataan yang kotor, maka kita harus istighfar, mohon ampun kepada Allah, dan juga meminta maaf kepada orang yang kita kata-katai, yang kita ajak bicara kotor itu. Kita harus minta maaf juga. Minta maaf kepada orang yang bersangkutan. Kita memanggil teman kita dengan panggilan yang jelek, maka kita harus meminta maaf kepada teman kita. Kemudian yang kedua adalah menghindari berbicara bohong. Berbicara bohong itu bohong sama dengan dusta, ya. Jangan sampai kita berkata bohong, jangan sampai kita berkata dusta. Bohong atau dusta yaitu berkata yang tidak sebenarnya, itu dinamakan bohong atau dusta. Mengatakan yang tidak sebenarnya. Misalnya
kalian jajan habisnya 5.000 tapi bilangnya 10.000. Nah itu berarti tidak sebenarnya kan 5.000 tapi kalian bilangnya 10.000. Berkatanya, berbicaranya 10.000 berarti bohong, dusta, tidak sesuai kenyataan. Itu namanya bohong atau dusta. Kita tidak boleh berbicara bohong kepada teman, tetangga, kerabat, apalagi kepada guru dan orang tua. Jangan sampai kita berkata bohong. Dalam keadaan apapun, usahakan kita selalu jujur. Bohong itu lawan kata dari jujur. Kalau sifat terpujinya jujur, maka sifat tercelanya itu bohong. Yang harus kita hindari adalah berbicara bohong, jangan sampai kita lakukan. Jika kita berbicara bohong, maka akan merugikan diri sendiri dan juga merugikan orang lain. Maka harus kita hindari berbicara bohong. Kalau kita sering bohong, maka kita tidak akan dipercaya oleh orang lain. Nanti teman-teman akan menjauhi kita, akan memusuhi kita karena kita sering bohong. Maka tidak boleh berbohong ya. Selain itu, berbicara bohong juga akan menambah dosa kita, membuat kita berdosa, maka harus kita hindari. Bagaimana hadis Nabi Muhammad? Wa min a'dhamil khotoya linnasil kadzubu. Jadi termasuk kesalahan dosa yang paling besar adalah lidah yang berdusta, lisan yang berbohong. Itu adalah kebanyakan dari dosa manusia. Maka dari itu bicaralah yang jujur. Berbicara jujur akan dipercaya orang lain dan juga akan disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikian tadi pelajaran hari ini. Semoga dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kita hindari berbicara kotor, kita hindari berbicara bohong. Maka kita akan menjadi anak yang baik, anak yang soleh. Untuk pelajaran kali ini kita cukupkan, kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.